Sobat Mas Kasih, kita awali perjumpaan kali ini dengan tema rahasia salib kecil di Paroki Salib Suci. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena memang ada keunikan di setiap hari ulang tahun paroki. Kita bincang-bincang dengan seorang tokoh yang mungkin mengetahui seluk-beluk tentang bangunan-bangunan yang ada di Salib Suci. Berikut aksesoris yang ada di dalamnya. Saya perkenalkan kepada Pak Karel. Lebih lengkapnya, Insinyur V. Karel Widiono. Agar para audiens di luar bisa lebih jelas mengenalnya, saya perkenalkan dulu untuk Bapak memperkenalkan diri, Pak. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih Pak Bugu. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dan juga saya mengucapkan selamat menonton prokes saya dengan Pak Bugu, khususnya sahabat di Mawas TV yang bernaung di dalam Komsos Paroki Salib Suci. Nama lengkap saya adalah Clemens Vincentius Karel Widiono, di mana saya di Salib Suci ini sejak dibangunnya Salib Suci. Jadi saya tinggal di Pondok Chandra sejak tahun 85 dan Salib Suci ini mulai beroperasi pada tahun 1988, di mana dibangun pada tahun 87. Awalnya sebelum tahun 88, saya masih ikut di paroki Gembala yang Baik. Jadi saya di sini aktif sebagai pelayan di Salib Suci itu sejak tahun 1996. Itu Pak Bugu sedikit dari saya. Sebelum itu Pak ya. Iya. Ya, kenapa kami mengundang Bapak? Karena memang saya ada ketertarikan karena setiap kegiatan Bapak selalu hadir dan mungkin dengan Romo Paroki juga Bapak lebih dekat, mungkin bincang-bincangnya mungkin lebih intensif Pak ya. Terutama dengan tokoh-tokoh kepala paroki yang terdahulu gitu Pak ya. Nah, ini kali ini di ulang tahun 34 Paroki Salib Suci kan mengambil poin untuk tema ulang tahunnya itu kan salib sumber hidup, salib sumber iman, dan salib sumber keselamatan. Kalau di awalnya salib iman, hidup, dan keselamatan gitu Bapak ya. Mengapa Pak ngambil tema itu? Mungkin ya sebetulnya harus tanya ke Romo nih. Tapi mungkin ada bocoran-bocoran dari Bapak gitu ya. Gitu. Sebagai orang awam mungkin memahami makna itu. Monggo Pak. Memang sebenarnya kalau di khususnya iman kita, iman Katolik ya, salib itu adalah sesuatu tolok ukur daripada umat beriman Katolik. Jadi teologinya pun untuk umat Katolik adalah teologi salib, di mana salib ini sebagai yang diagung-agungkan. Itu bisa dilihat yang sepele aja dengan tanda salib. Setiap kita mau memulai segala sesuatu, tanda salib. Nah, untuk detailnya sebagai iman dan lain-lain itu mungkin Pak Bugu bisa nanti ke narasumber yang lebih berkompeten di situ ya. Saya nanti jelaskan, ada salahnya justru kurang pas. Oh, gitu, Pak. Ya. Tapi pada prinsipnya adalah teologi kita sebagai umat Katolik adalah teologi salib. Ya, salib yang diartikan adalah salib Kristus sendiri. Itu Pak Bugu. Iya. Iya. Nah gini Pak, kenapa saya bertanya? Mungkin untuk mengawali pertanyaan yang misteri tadi itu Pak. Masalahnya. Yang kedua Pak ya, kita kalau orang masuk ke gereja Salib Suci
itu pasti terpampang salib yang sangat besar, dan itu mungkin paling besar Pak ya, di antara mungkin yang gereja-gereja lain gitu ya. Tapi berbanding terbalik dengan gambaran Bunda Maria yang sangat kecil gitu. Kalau Bapak bisa tahu mungkin mengapa hal ini bisa terjadi, atau memang ada sesuatu yang lain supaya ada fokus atau gimana Pak? Monggo Pak. Baik Pak Buku, memang sebetulnya saya memang aktif di pelayanan sejak tahun 96 seperti yang tadi saya sampaikan. Tetapi pada saat 14 tahun salib suci, saya itu berupaya bersama teman-teman di DPP itu membuat buku, di mana buku itu berisi tentang sejarah paroki salib suci sejak berdirinya hingga saat 14 tahun itu. Nah di sana saya tuh banyak bertanya kepada Romo Paroki yang pertama, yang bahkan juga yang mendirikan, sampai ke arah desainnya pun ke arsitekturnya juga beliau yang berhubungan, sehingga bentuk daripada bangunan pun itu juga disesuaikan, dan di mana nama salib suci itu sudah dipersiapkan sebelum bangunan jadi. Oleh sebab itu, bangunan di paroki salib suci ini bentuk gerejanya, denah dari gereja itu berbentuk salib, Pak. Kalau nanti umat yang mau melihat mana sih salibnya, itu sebetulnya untuk awalnya itu desain adalah salib. Nah, bentuk salib itu kan di depan itu yang untuk biasanya pintu masuk Romo, dan juga pintu masuknya kur itu sayapnya, sayap kiri kanannya salib. Terus yang menjulang ke altar itu ujung atasnya salib, yang ke belakang sampai ke pintu masuk adalah kaki dari salib itu. Nah, sejak itu desainnya semacam itu, dan tahun sekitar 97 itu karena umat semakin banyak, sehingga dibuatlah pemekaran ke kiri dan kanannya. Tambahan itu. Ya, tambahan itu kan kelihatan, Pak. Ya, tetapi dengan artian kusennya tetap yang di dalam dikeluarkan ke depan gitu aja. Ya. Sehingga bentuknya memang salibnya sudah agak hilang. Tetapi masih nampak di bentuk atapnya pun masih terlihat itu. Karena ada tonjolan kiri kanannya. Ya. Dan gereja kita itu dibangun perletaan batu pertama mulai tahun 87, Pak. 87 yang meletakkan batu pertamanya itu Romo Heine. Ya, Romo Heine waktu itu. Dan itu dibangun selesai tahun 88, itu mulai digunakan, dan juga kita ini mengalami waktu demi waktu, yang mana sampai hari ini adalah kita Romo Paroki yang ketiga. Jadi Romo Paroki yang pertama Romo Heribert Balborhon, Romo Paroki yang kedua Romo Servasius Dange, Romo Paroki yang ketiga dan sampai sekarang adalah Romo Gabriel Maja. Itu yang jelas. Dan juga keunikan di gereja kita itu banyak sekali. Itu mungkin juga dari arsitekturnya. Kalau kita mungkin melihat itu di altar, itu kecuali meja altar yang betul-betul meja altar yang dipakai persembahan tiap kali konsekrasi, itu altarnya altar induk. Tetapi kalau kita melihat memandang ke depan, itu awalnya saya diomongin juga oleh Romo, saya juga masih meraba-raba. Tetapi di sana itu kelihatan ada model siluet yang 3 altar. Yang satu altar yang sebenarnya, altar itu. Yang kedua, altar yang di tabernakel. Tabernakel itu kan ada moncolnya itu. Seperti meja. Itu mejanya seperti altar, dan di atasnya adalah tabernakel. Tabernakel itu melambangkan tubuh Kristus sendiri. Terus yang paling gede lagi besar, itu di atas. Yang orang bilang mimbar gitu. Nah, itu kotak itu juga bentuknya seperti meja, karena ada tonjolan ini, yang di atasnya sendiri terpancang
salib dari painting glass itu. Ya. Nah, dari salib itu kelihatan sekali bahwa di atas altar itu ada salib. Dan tadi yang ditanyakan oleh Pak Pugu mengenai salib yang di altar tadi, yang munculnya setahun sekali. Nah, tadi kan Bukan, yang itu Pak. Ini kita bilang yang kan besar tuh. Yang besar. Salib terus Bunda Maria kecil gitu Pak. Itu gimana munculnya Pak? Kalau salib yang besar, itu awalnya dibuat memang ya karena paroki kita adalah paroki salib suci, kita tampangkan bahwa bentuk salib itu yang besar sekali. Dan tempatnya persis di marmer yang ada itu kan. Dan persis di sampingnya, itu kosong itu dulu untuk tempatnya meja kredensial kan. Betul. Nah, di sana itu di atasnya nggak ada karena lewatnya Romo kalau hujan dan lain sekali itu. Nah, justru Maria itu di tempat yang kecil. Nah, tempo hari Romo pertama itu membuat patung Maria itu sebetulnya menyesuaikan tempat. Awalnya itu menyesuaikan tempat. Itu persis di bawahnya plafon miring itu kan. Ya, itu menyesuaikan tempat sehingga bentuk Marianya ini nggak bisa besar. Tapi sebetulnya mau dibesarkan sedikit itu masih memungkinkan. Cuman untuk diturunkan ke bawah itu nggak bisa karena di bawah ada tempat lilin. Nah, gitu. Yang unik lagi, Pak. Yang unik lagi semua yang ornamen yang ada di icon-icon yang ada di salib suci. Ini semuanya adalah handmade. Handmade. Ya. Berarti jadi tangan semua tangan. Contohnya yang saya bilang contoh itu ya. Semacam Maria tadi. Itu adalah dari kayu utuh yang diukir. Dan dilukis, itu pun tidak mungkin orang membuat persis seperti itu lagi. Betul. Tidak ada, dia ada duanya. Begitu juga salib. Salib itu juga ukiran. Jadi orang untuk membuat yang persis seperti itu nggak akan bisa. Nggak akan sama. Berarti yang itu apa namanya yang jalan salib itu juga sama Pak ya? Sama juga. Itu juga ukiran juga itu. Kita berbicara tentang jalan salib itu juga sama. Ukiran semuanya juga pakai ukiran. Yang mana orang lain mau buat persis seperti itu pun tidak akan bisa persis. Karena itu diukir, dipahat. Kecuali kalau dicetak. Seperti sekarang kan banyak dijual Pak. Ya, seperti salib itu dari akrilik yang mana dicetak bentuk salib. Patung-patung juga begitu, termasuk jalan salib. Itu mau buat 1000 bisa dicetak 1000 jadi 1000. Tapi kalau ini cetak 1000 berbeda semua kan. Kalau boleh tahu filosofinya apa Pak? Informasi dari pasti ini idenya Romo Heri Mas ini. Ya, ide pendiri yang awal kali ya. Filosofinya apa Pak? Filosofinya mereka begini. Kok mau cetakan gitu loh Pak. Supaya jelas sekali bahwa ornamen yang ada di sana, jadi tempat jalan salib, Maria maupun salib Yesus itu sendiri, itu dibuat, itu dengan betul-betul dibuat dipahat dari tangan, dan juga tidak bisa dikopi gitu Pak. Filosofinya itu tidak bisa dikopi. Jadi kalau sekarang ya, jadi misalnya nggak bisa dikopi. Itu terlihat sekali. Jadi semuanya sampai ke ini stained glass yang di atas, itu orang buat nggak akan bisa sama kan? Karena stained glass itu kan dari timah itu Pak. Yang dibuat terus disambung-sambung kaca. Kalau dia buat lagi yang persis pun mungkin belokannya ada sedikit berbeda. Pasti beda, ya. Nah itu yang filosofi yang mulai awal bahwa di sana akan tidak bisa dikopi gitu. Gitu. Ya. Terus itu Pak, kalau kita sering lihat ya. Yang unik lagi nih, kenapa saya tertarik sekali karena ada handmade sekali. Semua kan di handmade, jadi semua ukir tangan gitu Pak ya. Terus jalan salib itu kan 14. 14 pemberhentian. Cuman di salib suci waktu kemarin loh Pak ya, waktu kemarin itu ada 115 yang dicat putih. Itu apa itu Pak ya? Kalau boleh tahu maksudnya. Sebetulnya begini Pak, kalau kita itu juga kalau kita membaca ya di dalam buku-buku dan lain sebagainya, itu sebetulnya orang ada yang ngomong itu pemberhentian ke-15. Ada yang ngomong. Tapi ada yang ngomong itu sebetulnya bukan, karena di dalam bukunya itu nggak ada jalan salib itu 15 nggak ada. 14. Nah, 14. Tetapi
tugas dari kita sebagai pelayan, kita sebagai gembala khususnya, itu harus menunjukkan bahwa akhir dari salib adalah bangkit. Oh. Nah, yang ke-15 itu adalah mengingatkan saja. Dan itu sebetulnya untuk ranahnya lebih cocok lagi. Ya, mungkin ya. Saya cuma ya. bertanya kok, itu kok ada 15 ya, mungkin itu. Dan itu sebetulnya Pak Bukuh ya, itu ada di sana sejak berdirinya gereja. Oh, gitu. Jadi dipasang di sana sejak berdirinya gereja, itu ada. Oh. Dan itu memang barangnya sampai sekarang juga masih ada di sakristi ya. Iya, karena dicopot. Cuman dicopot aja. Ya. Terus Pak, itu ini pokok utamanya nih Pak. Iya. Setiap ulang tahun sudah ada salib di sana, ada salib di altar yang kecil itu, masih ada salib yang kecil yang unik itu Pak. Setiap ulang tahun salib suci selalu ada itu. Saya juga bertanya, pusing apa itu ya? Salib apa itu? Nah, menurut informasi Pak Karel banyak mengetahui itu gitu ya. Sehingga saya ingin bertanya, salib apa sih itu Pak? Terus apa keunikannya atau memang itu sesuatu yang harus ada? Iya. Baik Pak Bukus. Jadi begini, cerita daripada salib itu. Salib itu adalah dipampangkan di atas itu sebagai ikon. Ikonnya salib suci, karena paroki kita adalah paroki salib suci. Sehingga ikon salib ini betul-betul Romo pertama, itu Romo Heri waktu itu mendapatkan salib ini adalah hadiah dari orang tuanya. Yang mana salib itu sudah terpampang di sana sejak salib suci berumur 1 tahun. Jadi pertama dipasang di altar itu, dengan biasanya ditaruh di meja kecil, ditaruh di tengah dan 2 lilin di sampingnya. Yang mana salib itu di tengahnya itu ada relikwi, Pak. Jadi relikwinya orang suci di tengah. Itulah keluarnya setiap ulang tahun salib suci keluar. Wajib sampai dengan hari ini pun itu masih itu sebetulnya sebagai ikon aja. Tapi paling enggak itu kita sebagai umat ini ya punya ciri khas ya. Ini kalau enggak misalnya enggak dikeluarkan gitu mungkin ada pertanyaan, kok tumben ya, kok enggak keluar kan begitu. Nah, ini suatu ikon yang mana salib tadi ditayangkan setiap ulang tahunnya. Itulah. Itu yang jadi suatu ikon lah Pak ya. Kalau memang secara liturgis itu ya, sih mungkin Pak. Mungkin audien di sana atau umat yang nonton salib yang mana yang dimaksud itu. Bapak kira-kira bawa enggak Pak? Saya tuh contohnya bawa contoh gambar. Kayaknya saja ada itu. Iya. Coba saya tak dia ada. Ada Pak ya? Ada itu. Bisa Pak di Pak supaya tahu ini, Pak. Ini contoh salibnya ini. Relikwinya yang tengah itu Pak ya? Ini ada relikwi yang di tengah Pak. Ini ada relikwi ini. Ini biasanya yang setahun sekali ditayang, ditaruh di meja itu dan didupai. Bersamaan dengan salib yang dibesar itu. Salib yang lainnya itu biasanya kan umumnya didupai saat pesta salib suci. Karena kembali lagi ke paroki kita adalah paroki salib suci. Ya, berarti ciri khas kalau salib yang ada semua gereja Katolik punya salib. Cuman salib suci membuat ciri khas sendiri, punya salib yang katanya sucinya itu loh. Ini gitu Pak ya. Betul. Dan juga kadang-kadang begini. Yang tadi Pak Buku sampaikan, kecuali salib yang gede yang di dinding, ada lagi salib yang di altar waktu untuk konsekrasi. Iya, betul. Nah, yang satunya lagi adalah salib ini yang muncul setahun sekali. Ya itu yang tetapi yang di altar pun itu juga sama. Sebenarnya yang dipasang di sana sejak pertama kali itu untuk konsekrasi itu ada. Dan bahkan kapan itu sempat putus dan diganti, tapi sekarang pun penggantinya juga salib yang diambil dari Jerman yang juga modelnya bukan cetakan gitu enggak, tapi juga dari perunggu. Dibuat dari perunggu juga. Nah, itu sebetulnya saya pernah bertanya
saya pernah bertanya ke Romo, kenapa kok ada salib lagi? Padahal kita ada salib besar di sana lah. Kalau salibnya itu persis di atas altar, kalau pernah tahu di gereja yang ada di altar itu kalau nggak salah di gereja Paulus Juanda ya ada dulu ya. Digantung tapi di semua atas. Gereja begitu Pak. Nah, pasti di tengah, di atasnya tabernakel di atas itu pasti tabernakel lah. Tapi di atasnya altar kan enggak Pak. Kan di belakangnya Romo ya. Nah, waktu konsekrasi itu kan menghadap ke salib itu. Kan enggak terlihat itu salibnya di belakang. Sama dengan punya kita yang di samping, tetapi ini kan kita enggak melihat langsung gitu. Nah, ini adalah ikon juga sebetulnya sih ya. Gitu. Ya, di altar itu Wah, ada. Menarik sekali ya. Ternyata misterinya itu toh teman-teman. Jadi yang jelas mungkin umat banyak yang nggak tahu itu ya tadi ke satu salib. Kalau salib ini mungkin umat banyak yang tahu. Cuman bertanya kenapa kok dipasang di sana gitu ya. Itu aja lah. Cuman yang perlu tahu itu saya sampai terakhir setelah Romo pensiun itu saya baru tahu altar itu di mana itu Pak. Nah, itu nanti mungkin umat paroki bisa melihat itu. Kalau di altar itu ada meja altar 3 biji. Itu bisa menjadi kuis, Pak. Di mana itu nanti? Di altar kita kalau kita menghadap ke altar itu. Itu ada model altar itu satu yang altar beneran, altar di sejenis gambar altar gitu di tabernakel itu dan juga altar besar yang atasnya ada salib dari ini. Apa namanya? Pakai stained glass itu. Kalau nanti mungkin teman-teman waktu ke gereja bisa melihat itu. Kira-kira yang dimaksud itu altar itu ada 3 di altar itu di lokasi altar itu yang mana itu. Saya pertama membayangkan susah. Tapi itu nanti Pak Bugus nanti saya kasih ininya. Di ini. Sama yang sama yang di apa gelas itu Pak ya? Itu juga ada maknanya juga ya. Kalau betul, itu ada di stained glass yang di atas itu ada gambar Bunda Maria dan Santo Yosef itu. Terus yang di belakang di atas pintu masuk itu adalah api Roh Kudus. Itu melambangkan Roh Kudus. Dan di situ kalau misalnya dipandang oleh Romo memandang ke pintu masuk, itu juga bentuknya seperti altar. Di mana seperti meja altar begitu, terus atasnya ada api Roh Kudus. Coba nanti kalau Pak Bugu pandangan mana ya menurut Pak Karol ngomong ini bagaimana ya? Coba nanti Pak Bugu bisa. Berarti sebetulnya umat yang masuk ke gereja Salib Suci itu banyak yang harus keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh gereja lain gitu ya, bisa. Dan keunikan itu khas sendiri Pak ya. Khas sekali ya itu. Seperti ini sebetulnya unik ini. Iya, unik. Ini unik. Jadi kok bisa setiap tahun munculnya ini. Ini. Waduh, ini menarik sekali Pak ya. Dari hal yang tidak diketahui, dari hal yang sesuatu yang bagi kami itu sesuatu yang ya katakanlah boleh dibilang itu unik ya, kok ada gitu. Sekarang baru ketahuan rahasianya, oh ternyata itu salib ciri khas dari Salib Suci. Iya, gitu, ya. Nah, Pak, ini mungkin Pak ya, mungkin tambahannya Pak. Karena ini kan sudah uniknya sudah ini Pak. Iya. Komsos saat ini kan sesuai dengan Ardas Keuskupan memperjelas perannya dengan mindset bahwa sebagai agen pembaruan cara berpikir bermedia, sehingga bukan hanya tukang foto, tukang streaming, tapi lebih kepada bagaimana Komsos mempunyai peran misionaris hidup menggereja sehingga dibutuhkan agen Komsos di tiap lingkungan. Nah, berkenaan dengan hal tersebut Pak, gereja harus memiliki sarana atau Pak ya, dan sarana itu kita sudah miliki, dan itu disediakan oleh gereja, gitu ya, termasuk salah satunya ini. Bagaimana Pak, boleh masukan lah Pak, support dari Bapak, harapan ke depan bagi kami apa Pak? Baik Pak Bugo, jadi memang dengan hadirnya Komsos ini luar biasa. Memang sebetulnya Komsos Salib Suci ini mulai ada, itu tahun 2008. Itu mungkin waktu itu dikoordinatori oleh
Pak Steve Yuli ya. Ya, Pak Waktu Steve. awal kali itu. Sekarang masih aktif Pak beliau. Beliau masih aktif. Ya. Nah, itu diawali pada tahun 2008. Saat itu saya masih di Dewan Paroki waktu itu. Jadi waktu itu istilahnya belum ke ketua bidang. Kalau sekarang kan ketua bidang, bidang formasio, bidang sumber, kerasulan khusus, kerasulan umum. Nah, kalau dulu enggak, masih jadi satu. Nah, itu membawai itu yang saat itu cuman 11 seksi. Terus akhirnya muncul Komsos, komunikasi sosial di situ, terus juga seksi pendidikan. Itu tahun 2008. Nah, setelah itu 2011 itu kalau nggak salah bermunculan lagi yang namanya karya misioner, Pak. Nah, jadi harapan saya Komsos ini yang sudah awal, memang dahulu dari Mawas ya. Ya. Mawas jadi majalah. Mawas itu sebenarnya singkatannya majalah kan. Ya, ya. Majalah Warta Salib Suci. Ya. Jadi itu berupa majalah. Jadi majalah Warta Salib Suci. Nah, sekarang ini karena eranya sekarang ke teknologi sudah ke media, IT, ke media. Nah, kita akhirnya mengikuti alurnya itu. Walaupun mungkin yang tua-tua ini juga masih mengharapkan Mawas ini masih akan terbit kembali, masih masih ada itu. Tapi majalahnya Pak. Ya, mungkin dalam bentuk digital atau dalam bentuk apa ya. Oh gitu. Nah, itu nanti mungkin teman-teman di sana. Tetapi untuk fasilitas, untuk segala sesuatunya, kalau memang itu memang dibutuhkan dan memang itu bisa dimanfaatkan oleh umat secara keseluruhan, silakan diajukan. Itu si BGKP akan mensupport. Seperti yang kemarin sebagai contoh aja ya Pak Pugu ya. Saya waktu itu lihat ada acara yang mana harus pakai kabel segala macam, sehingga terjadilah kadang putus nyambung. Nah, ada usulan, Pak, sebaiknya ini kalau pakai Holy Land bagus. Nah, kebetulan yang Holy Land ini pun juga kita kan belum punya. Belum. Nah, dan Holy Land ini sebetulnya cocok sekali untuk ini apa namanya Paskah. Ya, di luar. Upacara api. Itu paling cocok. Jadi untuk langsung link ke dalam. Kabel yang saat ini kita menggunakan video yang masih pakai kabel. Nah, hal ini yang akhirnya kita juga membeli kan, Pak? Iya, terbeli sih, Pak. Terbeli akhirnya. Nah, ini adalah salah satu terobosan-terobosan dari Komsus yang supaya minimal tuh yang memang dibutuhkan. Iya. Itu pasti akan kita support. Bahkan umat pun juga yang pingin itu juga akan partisipasi di situ. Wah, ini terima kasih Pak dukungannya. Terus terlebih tadi bahwa misteri yang kami anggap harus diketahui oleh umat sudah terbuka bahwa ternyata itu adalah ikon salib suci yang harus ada di setiap ulang tahun. Dan itu harus diketahui oleh umat bahwa bukan hanya sekedar salib biasa, tapi salib yang ada religinya. Ya, kalau ada religinya berarti itu salib yang suci tentunya. Wah, terima kasih banyak Bapak sama dukungannya tadi, sama penjelasannya. Mungkin kali ini batasannya cuma memang bangunan Pak ya? Iya. Sama ikon-ikonnya. Ikon-ikonnya aja. Kita nggak mau melebar ke mana gitu Bapak ya. Cuma yang jelas itu sangat penting sekali bagi saya bahwa itu memang harus diketahui oleh umat. Dan umat setiap masuk ke gereja bukan hanya sekedar gereja masuk, tapi di sana ternyata ada simbol-simbol yang tidak ada di gereja lain. Dan itu bisa menjadi ikon bagi umat salib suci. Terima kasih Pak Karel atas waktunya. Mohon maaf Pak, kita tutup Pak ya. Sahabat Mawas terkasih, terima kasih atas keterangan tadi. Kita sudah mendengarkan bahwa misteri salib suci sudah terbongkar atau terbuka, bahwa itu adalah ciri khas salib suci atau ciri khas gereja salib suci yang harus tampil di setiap ulang tahun, karena di sana ada religinya
Dan itu berarti salib suci yang benar-benar simbol dari gereja salib suci. Demikian perbincangan kali ini. Salam awas, sehat selalu.